Ya, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Irham Baskoro. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai bab pangkat, eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang bilangan berpangkat berikut sifat-sifatnya. Nah, pada video kali ini kita ke subbab yang akar dan bentuk akar. Ya, langsung aja kita mulai untuk materi akar dan bentuk akar. Adapun fase pembelajarannya masih di fase pembelajaran E. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Ya, kita mulai dengan A-persepsi untuk subbab akar dan bentuk akar. Tahukah kalian, selain harga, pertimbangan dalam membeli barang elektronik adalah dengan melihat spesifikasinya. Misal kalian akan membeli HP Android, salah satu spesifikasi yang biasanya menjadi pertimbangan adalah ukuran, dalam inci ya, ukuran dari layar HP tersebut. Bagaimana cara kalian menghitung ukuran layar tersebut? Nah, misal nih saya punya sebuah HP ya, sebuah HP Android. Nah, kita akan mengukur ukuran layar HP ini, gitu ya. Nah, kita ukur dulu panjang dan lebar dari HP tersebut. Nah, kita ukur ya. Katakanlah ini suatu HP Android ya. Ini HP Android dengan panjang, kita ukur panjangnya. Ya, sekitar 15,3 cm kita taruh di sini. Kemudian kita ukur lebarnya dari HP tersebut ya. Lebarnya itu di 7 cm. Seperti itu. Mengukur ukuran layar HP adalah mengukur diagonal layar dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Jadi ukuran HP itu tidak lain diukur dengan cara mengukur diagonal layarnya gitu ya. Nah, kita ingat teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku ya. Jadi nanti kita hitung panjang sisi miring dari HP ini. Tek 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 gitu ya. Kita tahu tadi panjangnya 15,3 sekitar itu ya sentimeter, kemudian lebarnya tadi 7 cm. Nah, sehingga panjang diagonal nanti menggunakan akar panjang kuadrat tadi 15,3 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan akar dari, nah tadi 15,3 kuadrat itu sudah kita hitung 234,09 ditambah 7 kuadrat 49. Sama dengan akar dari 234,09 ditambah 49 itu 283,09 gitu ya. Dan itu nanti nilainya 16,82 cm. Seperti itu. Nah, kita mau menjadikan atau mengkonversi dari satuan sentimeter menuju ke inci. Ingat bahwa 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Sehingga kalau kita mau mengkonversi 16,82 cm tadi jadinya 16,82 cm sama dengan 16,82 dibagi 2,54. Jadi nanti hasilnya 6,62. Atau kita bulatin aja ya 6,6 inci. Nah, jadi ukuran HP Android ini adalah 6,6 inci. Jadi kalian bisa memperkirakan ketika kalian ingin membeli HP dengan ukuran 6,6 inci, itu ukurannya perkiraannya nanti panjangnya itu 15, sekian gitu ya, dan lebarnya itu 7. Jadi kalian bisa mengira-ira ukurannya itu segini gitu ya. Berikutnya ke pengertian akar dan bentuk akar.
Akar dalam matematika adalah operasi kebalikan dari pemangkatan yang digunakan untuk menemukan bilangan yang apabila dikalikan dengan dirinya sendiri sejumlah kali tertentu sesuai dengan indeks akar akan menghasilkan bilangan di bawah tanda akar. Sedangkan bentuk akar, jadi beda ya antara akar aja sama bentuk akar. Kalau bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Contoh misal saya punya akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu ya. Akar 4 itu sama aja akar pangkat 2 dari 4 itu ya. Nah, sehingga ini 2 kalau dipangkatin 2, 2 kali 2 sebanyak 2 faktor gitu ya. Itu hasilnya 4. Begitu pula akar 9. Ini akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Itu ya, karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Begitu pula akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 27 itu nilainya adalah 3. Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Akar pangkat 3 dari min 8 sama dengan min 2. Karena min 2 kali min 2 kali min 2 itu min 8. Nah, bagaimana dengan akar 5, akar 7, akar 11 itu ya? Ini termasuk bilangan irasional karena bilangan-bilangan tersebut tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q sesuai dengan definisi bilangan irasional itu ya. Nah, bilangan-bilangan irasional tersebut itu disebut dengan bentuk akar. Nah, jadi bentuk akar itu merupakan bilangan irasional yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Kemudian sifat hubungan antara akar dan pangkat bisa dilihat dari sifat berikut. Kalau saya punya A pangkat M per N, itu artinya sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Seperti itu. Contoh misal saya punya 2 pangkat 2 per 3, itu sama dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat. Ya, kemudian sifat operasi akar dan bentuk akar. Jika A dan B bilangan-bilangan rasional positif, maka 1. Akar A plus akar B sama dengan akar B plus akar A. Nah, ini tidak lain adalah sifat komutatif. Berikutnya yang kedua, X akar A plus Y akar A itu sama dengan dalam kurung X plus Y, didahulukan gitu ya. Kemudian dikali akar A, itu sifat kedua. Kemudian sifat ketiga, dalam kurung akar A kali akar B kuadrat sama dengan akar A kali akar B dikali akar A kali akar B. Nah, nanti akar A dikali sama yang akar A, kemudian akar B dikali sama yang akar B, akar A kali akar A itu A, kemudian akar B kali akar B itu B. Jadi sama dengan AB. Kemudian sifat keempat, akar A kali akar A itu A. Kemudian sifat kelima, akar A kali akar B itu akar AB. Kemudian sifat keenam, X akar A dikali Y akar B, itu nanti X-nya kali Y, XY. Kemudian akar A kali akar B-nya itu akar AB. Seperti itu. Ya, kemudian kita ke latihan soalnya ya. Kita mulai dari latihan soal A, kita bahas bersama terlebih dahulu. Sederhanakan hasil operasi bentuk akar berikut. Yang pertama, 5 akar 3 tambah 4 akar 3, mudah ya. Dalam kurung 5 ditambah 4, kemudian baru kita tulis kali akar 3, seperti itu. Jadi 5 tambah 4-nya 9, 9 akar 3, seperti itu. Kemudian yang berikutnya sama, 6 akar 2 ditambah 7 akar 2. Jadi nanti 6 plus 7 kita dahulukan, kemudian dikali sama akar 2. Jadi 13 akar 2. Seperti itu. Kemudian yang ketiga juga mirip-mirip. Nah, tapi di situ ada yang akarnya nggak sejenis ya. Di sini 10 akar 5, sedangkan yang dua yang lain itu akar 2. Yang bisa kita operasikan yang sama-sama akar 2 itu ya. Jadi nanti 10 akar 5. Nah, kemudian yang min 2 akar 2 ditambah 6 akar 2. Nah, ini kita tambahin aja min 2 tambah 6-nya itu 4 kan. Berarti jadi 4 akar 2. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya 10 akar 3 kurangi 2 akar 2 tambah 6 akar 3. Yang bisa kita operasikan yang 10 akar 3 ditambah 6 akar 3 ya. 10 akar 3 tambah 6 akar 3, 10 tambah 6 itu 16. Berarti jadi 16 akar 3. Kemudian kita tuliskan sebelahnya itu min atau dikurangi 2 akar 2. Seperti itu.
16 akar 3 dikurangi 2 akar 2 itu tidak bisa kita kurangin karena akarnya nggak sejenis, jadi udah cukup sampai sini saja. Kemudian 5 akar 3 dikali 2 akar 2, yang 5 kali 2 dulu, nanti 10. Kemudian yang dalam akar kali dalam akar ya. Bentuk akar kali bentuk akarnya berarti akar 3 kali akar 2, akar 3 kali 2, berarti akar 6. Seperti itu. Kemudian 6 akar 3 kali 4 akar 2 plus 6 akar 6. Nah, di sini ada kali, ada tambah, dahulukan yang perkalian. Yang ini dulu ya. 6 akar 3 dikali 4 akar 2, 6 kali 4-nya 24. Kemudian akar 3 kali akar 2-nya akar 6. Nah, baru kita jumlah dengan 6 akar 6. Nanti akan menghasilkan 24 ditambah 6 ya, jadi 30 akarnya akar 6. Seperti itu. Berikutnya latihan soal B masih terkait dengan bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar dan hasil operasi bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 12. Nah, akar 12 itu bisa kita ubah jadi akar 12 itu kan 4 dikali 3, seperti itu ya. Nah, nanti bisa kita pisahkan. Akar 4 sendiri dikali akar 3 sendiri, seperti itu. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2, berarti jadi 2 dikali akar 3. 2 akar 3, seperti itu. Bagaimana dengan akar 18? Akar 18 sama, kita buat jadi 18 adalah 9 dikali 2. Sama, kita pisahin akar 9 kali akar 2. Akar 9 sama dengan 3, berarti jadi 3 akar 2. Bagaimana dengan akar 50? Nah, akar 50 juga kita buat. 50 itu berapa kali berapa gitu ya. 50 itu tidak lain 25 dikali 2. Gitu ya. Jadi kita bisa pisah akar 25 kali akar 2. Akar 25 sama dengan 5. Berarti 5 dikali akar 2. Berarti 5 akar 2. Gitu. Kemudian 4 akar 27. 4 akar. Nah, 27-nya bisa kita ubah ke bentuk perkalian. 9 kali 3 gitu ya. Nah, sama dengan 4 dikali akar 9 dikali akar 3 gitu ya. Akar 9 kan 3, berarti jadi 4 kali 3 kali akar 3. 4 kali 3-nya berapa? Oh, 12. 12 kali akar 3, 12 akar 3. Seperti itu. Mudah ya? Kemudian 3 akar 50 sama. Jadi 3 akar 50-nya tadi 25 dikali 2. Kita pisahkan. Jadi 3 dikali akar 25 dikali akar 2. Akar 25 berapa? 5. Berarti jadi 3 kali 5 kali akar 2. Sama dengan 15 akar 2. Kemudian 2 akar 2 ditambah akar 18. Nanti jadi 2 akar 2 ditambah. Nah, akar 18-nya bisa kita ubah. 18-nya itu 9 kali 2. Jadi nanti 2 akar 2 ditambah. Nah, ini akar 9 kali 2 tuh nanti jadi 3 akar 2 gitu ya. Nah, berdasarkan sifat operasi tadi, 2 akar 2 tambah 3 akar 2 nanti sama dengan 5 akar 2. Seperti itu. Nah, untuk PR, satu soal di bawah sendiri ini ya, 4 akar 3 ditambah 2 akar 12. Silahkan kalian coba sendiri di rumah, dicoret-coret. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk kalian yang tahu jawabannya, boleh komen di kolom komentar ya. Jawaban dari 4 akar 3 tambah 2 akar 12 sama dengan berapa? Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini terkait dengan akar dan bentuk akar. Semoga dapat lebih memahamkan kalian mengenai akar, bentuk akar, operasinya, contoh soalnya, seperti itu ya. Itu dulu, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.